Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syaikh Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa sanna bi wadatihi wa alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa akhlaqihi bi amin. Kembali hadrati Syekh Jamal Al-Jailani Masyaallah Malaysia Abi Abdullah Muhammad Rasulullah Subhanahu Jimi Sunnah Sunnah Islam dan Muhammad Rasulullah Malaysia Malaysia Mahadan Nujum Rasulullah Qawmuna ilaha ini mu'allif fi hadal usan Syekh Salim bin Bismillah al-Hadrami Rasulullah Qawmuna Syailah lahumul Fatihah. Sunnah dalam sholat yang apabila dikerjakan apabila lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, maka disunahkan sujud sahwi. Itu sunnah apa? Dan kemarin sudah kita bahas tentang macam-macamnya atau sunnah-sunnah apa. Sekarang batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini pembahasan. Tabtulu. Sesuatu yang membatalkan. As-sholatu. Sholat. Bi arba'a asyrotan. Yaitu ada 14 sebab. Hislatan bil hadasi. Yang pertama adanya hadas. Wabi wuku'i dan kejatuhan an-najasati najis. Jika lam tulko dilempar halan sedikitnya min goiri dari tanpa hamlin dibawa wa an kisafi dan fil aurati dan terbukanya aurat. Jika lam tustar tertutup halan sekiranya wan nukti dan mengucapkan biharfaini dengan dua huruf atau biharfin satu huruf mufhimin yang bisa amdan difahami dengan sengaja. Wabil mufattiri dan sebab perkara amdan yang membatalkan puasa. Wal akli dengan sengaja. Al katsiri makan banyak. Nasian dengan lupa. Wasalasi dan sebab tiga. Harokatin gerakan. Mutawaliyatin yang terus menerus
walau sahwan, walau syahwan, meskipun lupa, meskipun lupa, wal wasbati, wal wasbati, dan loncatan, dan loncatan, al fahisyah, yang buruk, wad darbati, wadarbati, dan pukulan, dan pukulan, al mufratiti, al-mufratiti, yang terlalu, yang terlalu, wa ziyadati, waziyadati, dan sebab dan sebab menambahi, menambahi ruknin, ruknin, rukun, rukun, fi'liyin, fi'liyin, berupa gerakan, berupa gerakan, amdan, amdan, dengan sengaja, dengan sengaja, wataqaddumi, 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 dan mendahului, ala, kepada kepada imamihi, imamihi, imamnya sholat, imamnya sholat, biruknaini, biruknaini, dengan dua rukun, dengan dua rukun, fi'liyaini, fi'liyaini, yang berupa gerakan, yang berupa gerakan, watakhallufi, watahullufi, dan ketinggalan, dan ketinggalan, bihima, bihima, dengan dua rukun, dengan dua rukun, bigoiri, bigoiri, dengan tanpa, dengan tanpa uzrin, uzrin, uzur, waniyati, waniyati, dan sebab niat, dan sebab niat, qat'is sholati, qat'is sholati, membatalkan sholat, membatalkan sholat, wa ta'liqi, wa ta'liqi, dan sebab dan sebab menggantungkan, menggantungkan, qat'iha, qat'iha, batalnya sholat, batalnya sholat, bisyai'in, bisyai'in, dengan sesuatu, dengan sesuatu, wa taraddudi, wataraddudi, dan dan mubalik, fi, fi, di dalam, di dalam qat'iha, qat'iha, batalnya sholat. batalnya sholat. Sebab-sebab yang membatalkan sholat. Yang pertama itu kejatuhan najis. Maksudnya kejatuhan itu dalam kondisi sholat, benih sebelum sholat. Dalam kondisi sholat, kita bejeng Allahu Akbar oleh 2 rakaat, 3 rakaat, beda temiceng. Kita akan tepak gini, tepak nunduk lah, beda temiceng di bajunya atau di kulitnya, itu langsung apa? Langsung batal. Itu kalau dalam keadaan sholat. Nah, kalau sebelum sholat, kalau sudah nemu najis atau kena najis, ya dah usah sholat, ya disucikan dulu. Disucikan dulu. Terus kemudian yang dimaksud kecuali jika langsung dibuang tanpa dibawa, itu contoh sajadah atau surban atau songkok. Ketika sholat, kening sajadah. Solusinya gimana? Pindah 1 kali gerakan. Nah, kalau 1 kali gerakan itu boleh, nanti di bawah itu ada maksimal gerakan yang dibolehkan ketika sholat dalam keadaan darurat. Itu ada di bawah. Atau surban. Atau songkok juga. Nah, kalau perempuan kan ruko semuanya ya. Nah, itu sudah tidak bisa
dibuka. Kalau muka ruku kan bukan satu kali gerakan sudah kan. Dan juga kalau buka ruku ya auratnya akan kelihatan semua. Nah, makanya kalau sudah kena ruku, kalau sudah kena baju itu wis batal sudah. Tidak usah melanjutkan sholat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi contoh pertama kan kejatuhan cicak, ini jelas. Ini jelas. Maksudnya karena akan kelihatan. Terus kemudian contoh yang kedua itu nyamuk. Kan kadang-kadang kan kita mau nyamuk ngekek tempat sholat kan kadang-kadang kan refleks. Apa refleks? Apa refleks itu? Bukan kaget. Ya refleks lah. Refleks itu otomatis. Otomatis kadang romoroy bedaya tak tahu derena keluar. Derena nyamuk itu membatalkan itu ya, derena nyamuk itu membatalkan. Makanya kalau beda nyamuk tahu beda semut ya sebisa mungkin ditahan lah. Mungkin bisa ditahan. Tak bisa ditahan ya jangan sampai melebihi 3 gerakan, kan sudah dibahas ya. Jangan sampai melebihi 3 gerakan berturut-turut. Mencet beda nyamuk nang elong semisal. Ya gini toh. Wis. Jangan gini-gini. Apalagi pada ada. Itu sudah lebih dari 3. Nah, jadi gini toh. Mencela tak tahan. Lebih baik jadi tahan. Terus kemudian gatal karena digaruk. Keluar darah karena digaruk. Ini juga kadang tak gersah. Nang leher semisal. Telan nang leher. Bukan karena nyamuk, ya mungkin karena gatal. Kan kadang kan gatal itu kan ya dari kuman dan tidak kelihatan kan. Beda iya. Kokona ya. Kukunya panjang. Tidak sengaja darahnya keluar. Itu batal. Tapi kalau memang sanggup tahan ke gatelnya, ya diem. Tak tahan ya boleh, tapi ya jangan melebihi 3 gerakan. Jangan lah. Siapa deh? Oh lagi ada. Oh udah ada. Gitu. Itu cek tahan. Kedua, aurat terbuka ini juga karena refleks biasanya. Atau karena cuaca. Pernah lihat ya? Di TikTok itu biasanya, di IG itu ada orang sholat kan di masjidnya terbuka. Rukun orang ngeber. Pernah lihat ya? Sempet ramai kemarin itu. Rukun orang ngeber tepak sujud. Rukun ngeber dan auratnya kelihatan. Nah, itu sudah membatalkan sholat. Tahu kipas anginnya di sini sentak dulu saronga rukun tegar ngeber. Tapi yo kalau dalam keadaan normal nang ruangan-ruangan seperti ini kayak di musola masjid itu ya biasanya ya tidak sampai gitu. Apalagi kan sekarang kan pakai AC. Nah ini maksudnya aurat terbuka semisal saya pakai baju entah terlalu kecil, pas tepak sujud ininya kelihatan. Bukik antara celana sarong ini kelihatan. Itu gimana? Tak sadar, maksudnya
mentah sadar ya tidak apa-apa, karena kan tidak sadar. Kalau sadar tapi membiarkan itu batal. Mau sadar pas langsung ngebedaya, misal sujud ya, sadar langsung bedaya, tidak apa-apa. Tapi sekali itu tadi, sekali gerakan tidak boleh melebihi dari 3 kali gerakan. Kayak bedaya, sena kebuka ada iya. Buat saya budi kebuka ada lah. Sujud ada iya. Cerita ke malu lah. Ini mengganggu ketika sholat. Karena mon sholat ya pakaiannya ya sesantai mungkin lah, kayak beda HP nang kantong sabar kadang, kontak sabar kadang, tas sabar kadang, ya sesantai mungkin. Itu mon bini apa ya, aurat terbuka ada ya, cuman itu di video itu pun karena masjidnya terbuka, tadi labeng itu kayak mana di sini tidak ada, di sini kan tertutup semua kayak Al-Ghafilin itu tahu ya, masjidnya Al-Ghafilin kan terbuka itu. Nah, Al-Ghafilin Rodotul itu agak tertutup sih, agak tertutup. Berkata dengan 2 atau 1 huruf yang dapat dipahami dengan sengaja. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi itu sengajanya. Walaupun 1 huruf, walaupun 2 huruf, semisal tapi maksudnya nyapah kancana saya budi, itu juga membatalkan sholat. Walaupun dua huruf saja, bukan 2 kata ya. Mon kata kan dam gitu kan, kata itu kan, bangku itu kan kata. Mon huruf kan A, B, C. Tapi kun mengucapkan A tapi niatnya nyapa kancana seneng ado A, atau bahkan ada tapi maksudnya aku aja lebih ganjana, itu juga membatalkan sholat. Itu juga membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Terus ada tapi perkataan yang diperbolehkan dalam sholat beri bahas. Ada juga perkataan yang dibolehkan dalam sholat ketika mengingatkan imam yang lupa. Subhanallah kalau laki-laki dan kalau perempuan. Ya, menepuk antara 2 punggung tangan. Itu subhanallah saja. Masa Allah itu aja tidak boleh. Alhamdulillah semisal tidak boleh. Atau bismillah tidak boleh. Cuman subhanallah. Karena memang ya anjurannya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Itu ya bisa dibahas. Kenapa kok di situ hal-hal yang membatalkan puasa? Cet sholat ini sebetulnya hakikatnya itu cet puasa. Sholat itu hakikatnya itu sholat itu puasa. Maksudnya gimana? Kalau makan dan minum ya jelas ya enggak jelas. Kalau makan dan minum itu jelas kelihatan dan jelas batalnya.
Terus keluar kubul dan dubur jelas. Tapi kalau puasa itu ketika di dalam air. Ketika puasa kencing BAB itu tidak apa-apa. Kencing BAB itu tidak apa-apa, kentok itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu di dalam air. Khawatir airnya masuk ke dalam rongga kemaluannya. Nah, kalau dalam sholat ya jelas juga tidak boleh kentok, tidak boleh BAB kencing. Terus yang ketiga, berbicara. Itu kan yang tadi, berbicara dengan sengaja itu jelas membatalkan. Kalau puasanya berbicara itu apa? Berkata yang baik, yang jorok-jorok. Apa jorok? Coba itu. Terus yang selanjutnya mata di dalam sholat tidak boleh seliran, ngalengaan, harus menghadap ke tempat sujud. Ya bolehlah sesekali untuk ngapain, tapi itu ngapain. Sama juga puasa gitu. Puasa itu juga menahan, menahan mata cek nengku bercoba nang HP, nang lorong-lorong, nang sungai. Itu kan juga menahan. Terus pendengaran juga puasa, ketika sholat, ketika puasa juga menahan. Ketika sholat apa? Saya kedingaki ya bacaan imam Al-Fatihah, terus doa dan zikir. Mon sholat cengedingaki saya coba emak kayak apa itu gibe ngerasain orang aja kedingaki. Terus yang selanjutnya, langkah kaki kita. Mon sholat ya cuman deman. Ada gerak jalan ini tidak ada. Gerak jalan di tempat ini tidak ada sholat itu. Sama juga ketika puasa. Ditahan ke tempat-tempat sebab coba. Dan didorong kepada tempat-tempat bagus. Bekton ngaci. Bekton ngaci nyari malam, beg. Nah, kan kemarin sudah dibahas itu. Lucu. Terus kemudian tangan mun sholat ya kok tidak iya. Sedekap neng tak ada daya. Neng TikTok loh, ada remah. Siap. Astagfirullah. Kan ini biasanya. Ini itu juga itu. Ini kan apa? Nge-follow IG-nya TPK kayaknya ya. Nge-follow IG-nya TPK. Dia ada. Rosak dunia. Ya boleh lah, maksudnya boleh ya. Ejek berlebihan. Dan bolehnya itu ya untuk gerakan-gerakan kayak olahraga. Olahraga kan kudu iya. Kudu menggerakkan badan. Tapi kalau apa istilahnya ya membuka aurat, terus pakaian ketat, itu sudah berlebihan. Gitu ya, bisa dipahami. Ada yang tanyakan? Mudah-mudahan